Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dengan izin dan karena Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan serangkaian ibadah salat Jumat yang kita awali bersama dengan mengikuti khutbah Jumat sebagai bagian dari rangkaian ibadah salat Jumat, di mana di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau, ittaqillah haitsuma kunta wa ad'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa-dosa, serta bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah Jumat yang beliau sampaikan, yang kemudian disepakati oleh jumhur ulama sebagai bagian dari rukun khutbah yang harus disampaikan, sehingga menjadi sebuah keuntungan, kebaikan bagi setiap muslim, karena di setiap hari Jumat kita bisa saling mengingatkan, saling berwasiat untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa dimanapun kita berada. Di setiap hari Jumat kita saling mengingatkan, karena dari Jumat lalu menuju hari ini menuju Jumat yang akan datang, sangat potensi kita sebagai manusia biasa melakukan kekeliruan, kesalahan, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setiap hari Jumat kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, wa ad'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa-dosa. Sebab bagaimanapun ikhtiar kita untuk menjaga kebaikan, kemuliaan kita sebagai manusia, kita adalah tetap manusia, di mana Allah ingatkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia, dan kita adalah manusia, punya potensi untuk berbuat keliru, maka kemudian jika kemudian kita melakukan kekeliruan, segera diikuti dengan kebaikan-kebaikan, sebab innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan dan dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang ketiga, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mengingatkan kepada kita, kepada Allah, kita diperintah untuk menjaga ketakwaan kita kepadanya, kepada diri sendiri diperintah untuk terus memperbaiki dengan kebaikan dan kebaikan,
serta kepada orang lain kita diperintah untuk berbuat sebaik-baiknya dengan akhlak yang mulia. Kepada Allah hubungan kita jaga, kepada diri terus memperbaiki, dan kepada orang lain diperintah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam berkhutbah mulai yang pada siang hari ini saya ingin sampaikan sebuah rumusan yang kemudian menjadi pegangan bagi kaum muslimin di dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita merumuskan dengan sangat indah tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang menjaga kehidupan ini dengan setidaknya 5 hal, dari hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul aql, hifdzul nasl, dan hifdzul nafs. Yang pertama, memelihara fitrah kita beragama. Islam hadir ke tengah-tengah manusia untuk menjaga fitrah keberagamannya, sebab fitrah itu tidak akan pernah bisa dihapus dan hilang meskipun orang menyatakan dirinya anti Tuhan, menyatakan dirinya komunis dan sebagainya. Karena fitrah beragama dia tidak mungkin hilang padanya, karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar fitrah itu terjaga dengan baik, maka Islam memberikan panduan, pedoman, di mana kemudian agar kaum muslimin tidak jatuh kepada kemusyrikan, tetapi kemudian sekaligus jika kemudian orang mengekspresikan keagamanya berbeda, maka kemudian kita diajarkan prinsip tasamuh, toleran, menghargai keyakinan orang lain. Dari satu sisi kita diajarkan untuk teguh, kokoh dengan keyakinan kita, tetapi juga sekaligus tasamuh, toleran, menghargai keyakinan orang lain. Dan Islam memberikan panduan untuk itu. Yang kedua, hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, adalah soal hifdzul mal, pemeliharaan harta benda. Maka segala hal yang berpotensi untuk menghasilkannya maka sangat dianjurkan. Artinya setiap muslim diperintahkan untuk berkarya, berbuat sebaik-baiknya untuk mendapatkan dunianya, karena meskipun dunia akan kita tinggalkan, ia adalah sarana untuk menuju ke akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka setiap hal yang terkait dengan duniawi kita diajarkan sedemikian rupa dalam Islam, sehingga mencarinya dengan cara yang baik, mengelolanya dengan cara yang baik, dan menggunakannya dan mentasarufkannya pun dengan cara yang baik. Maka dalam Islam mencari nafkah adalah jihad fi sabilillah, mempertahankan harta yang telah diperolehnya adalah jihad, bahkan wafat dalam rangka mempertahankan harta dari kerampokan dari orang lain pun adalah bagian dari jihad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tetapi agar kemudian harta tidak berputar pada orang kaya saja, maka Islam mengajarkan konsep infak, konsep zakat dan sejenisnya, sehingga kemudian kepemilikan itu tidak hanya berputar pada orang kaya saja, tetapi juga kemudian memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Selanjutnya yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hifdzun nasl, memelihara keturunan. Maka Islam mengajarkan konsep pernikahan. Islam menjaga persoalan pernikahan agar generasi yang akan datang terjaga moralitasnya, terjaga nasabnya, dan terjaga kualitasnya. Maka Islam mengharamkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan. Meskipun orang mengatasnamakan hak asasi manusia, maka perzinahan dan yang sejenisnya, LGBT dan yang sejenisnya, bertentangan dengan prinsip syariat bahwa Islam hadir untuk memakmurkan dunia. Kaum muslimin diperintahkan untuk memakmurkan dunia, salah satunya adalah menjaga keturunan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah dalam rangka untuk hifdzun nafs, memelihara jiwa manusia.
maka hal-hal yang dapat mengantarkan keselamatan jiwa manusia didukung oleh Islam, dan hal-hal yang membahayakan jiwa manusia dalam Islam diharamkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian sebagian kaum muslimin tertuduh sebagai orang-orang yang gampang menumpahkan darah atau kemudian menghilangkan nyawa orang lain, sesungguhnya ini bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam dalam rangka hifdzun nafas wal mahara jiwa. Bahkan Islam mengajarkan membunuh satu manusia maka sama dengan membunuh seluruhnya, dan menjaga nyawa manusia, satu manusia hakikatnya dia menjaga seluruh manusia. Dan yang kelima adalah dalam rangka hifdzul aql, memelihara akal sehat manusia. Hal-hal yang terkait pembinaan, pemeliharaan akal, Islam mengajarkannya, mendukungnya, sehingga kemudian menuntut ilmu bagian dari jihad fi sabilillah. Barang siapa berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka sepanjang jalannya dia dicatat sebagai jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai dari hifdzud din, hifdzul mal, hifdzun nasl, hifdzun nafas, hifdzul aql kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas seorang muslim, misalnya dengan mendirikan lembaga pendidikan, melahirkan rumah sakit, melahirkan berbagai macam aktivitas pengajian dan sebagainya. Sesungguhnya ia merupakan bagian dari upaya memelihara syariat Islam. Sehingga kita barangkali yang bekerja di kampus, mengajar, menjadi mahasiswa, bekerja di rumah sakit, menjadi dokter, menjadi perawat, mengurusi majelis taklim, semuanya adalah dalam rangka bagian menegakkan syariat Islam yang kadang oleh sebagian kaum muslimin atau oleh orang lain disempitkan maknanya. Syariat hanya berurusan dengan urusan sholat, puasa, zakat, dan haji. Sungguhnya ia memang bagian dari syariat Islam, tetapi Islam tidak sesempit yang kemudian dibayangkan orang. Maka mahasiswa yang belajar dengan baik adalah sedang mengamalkan syariat Islam. Dokter yang sedang merawat pasien sedang mengamalkan syariat Islam. Dan semua dalam bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan menjaga jiwa manusia, akal manusia, keturunan manusia, harta manusia, dan keberagaman manusia, semuanya adalah dalam koridor syariat Islam. Sehingga kita bisa berjihad sesuai dengan kapasitas dan bidang kita masing-masing, karena setiap yang kita lakukan nanti pada saatnya akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan dunia yang kita alami semuanya ini adalah kita niatkan ibadah kepada Allah, bagian dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala menurut bagian kita masing-masing. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.